Menyusun kalimat saran berdasarkan teks atau bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MI Krishna is the best. Selamat pagi anak-anakku kelas 3. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, kita ketemu lagi ya di hari Selasa tanggal 17 November tahun 2020. Pelajaran kita kali ini adalah kita akan belajar tematik bahasa Indonesia, yaitu bagaimana menyusun kalimat saran dalam teks atau bacaan. Sebelumnya tolong kalian persiapkan dulu anak-anak ya pulpena 3B kalian, yaitu halaman 126. Baiklah anak-anak, kita mulai. Masih ingat anak-anak apa yang dimaksud kalimat saran? Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ya. Jadi kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat seseorang mengenai suatu permasalahan. Cirinya kalimat saran bisa didoleh kata sebaiknya, seharusnya, atau hendaknya. Beda lagi ya, kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat seseorang untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Cirinya di awal kalimat saran didahului oleh kata bisa sebaiknya, seharusnya, atau hendaknya. Coba anak-anak kita berlatih ya membuat kalimat saran dalam teks yang kita baca. Sudah dibuka anak-anak ya, halaman 126. Di situ ada teks atau bacaan yang judulnya Sekolah yang Bersih dan Sehat. Mari anak-anak kita baca bersama-sama ya. Sekolah yang bersih dan sehat merupakan tempat yang baik untuk belajar. Sekolah yang sehat adalah sekolah yang terhindar dari polusi dan kotoran. Polusi dapat muncul dari asap pembakaran sampah dan asap rokok. Selain itu, bau sampah yang menumpuk juga menimbulkan polusi udara, sehingga membuat siswa tidak nyaman belajar. Paragraf kedua, semua pihak yang ada di sekolah bertanggung jawab atas kebersihan dan kesehatan sekolah. Beberapa cara menjaga kebersihan sekolah adalah siswa dapat membuat jadwal piket di setiap kelas, tidak membakar sampah namun menguburnya, larangan merokok di dalam lingkungan sekolah, dan ada tempat sampah di setiap kelas. Dengan melakukan cara-cara tersebut, maka sekolah akan menjadi lingkungan yang bersih dan sehat. Jadi, berdasarkan teks yang kita baca, kita dapat membuat atau menyusun kalimat saran yang tepat. Paragraf yang kita baca tadi ada 2 paragraf anak-anak ya. Jadi bacaan itu atau teks tersebut terdiri dari 2 paragraf. Sekarang kita coba perhatian anak ya. Kita coba mengerjakan soal di bawahnya. Tuliskan 3 kalimat saran berdasarkan teks di atas. Jadi di sini kita membuat atau menyusun kalimat saran yang tepat dari teks yang kita baca. Beda hapus dulu anak-anak ya. Sudah paham ya apa itu kalimat saran dan ciri-ciri penandanya? Ini ya.
Kita mulai nak ya. Kita belajar membuat kalimat saran dari suatu teks atau bacaan. Kalimat saran bisa didoleh kata seharusnya, sebaiknya, atau hendaknya. Untuk bisa menyusun kalimat saran, kalian harus memahami teks atau bacaan yang kita baca, yaitu bisa berulang kali, atau kalau enggak gitu kalian bisa fokus, yaitu membacanya dengan lebih teliti. Kita coba ya menemukan atau membuat kalimat saran. Kira-kira anak-anak, saran pertama coba kita cari dari paragraf yang pertama. Kira-kira kalimat mana kita dapat gunakan sebagai kalimat saran? Kita coba dari awal kalimat anak ya. Sekolah yang bersih dan sehat merupakan tempat yang baik untuk belajar. Sekolah yang sehat adalah sekolah yang terhindar dari polusi dan kotoran. Dari kalimat itu kita bisa membuat kalimat saran ya, yaitu sebaiknya. Ini kalimat saran yang pertama ya. Sebaiknya. Nah, sebaiknya sekolah terhindar dari polusi dan kotoran. Dari polusi dan kotoran. Agar tetap bersih serta sehat. Agar tetap bersih serta sehat. Jadi maksud dalam kalimat dari teks itu kita dapat membuat dalam kalimat saran. Yang pertama, sebaiknya sekolah terhindar dari polusi dan kotoran agar tetap bersih serta sehat. Itu dari paragraf pertama ya. Kita sudah menemukan kalimat saran atau menyusun kalimat saran yang nomor 1. Sekarang kita masuk ke cara menyusun kalimat saran yang kedua. Coba kita teliti anak ya. Kita coba mencari atau menyusun dari paragraf yang kedua. Semua pihak yang ada di sekolah bertanggung jawab atas kebersihan dan kesehatan sekolah. Jadi kalimat tersebut kita bisa gunakan sebagai kalimat saran. Kita pakai kata seharusnya ya. Misalnya seharusnya semua pihak yang ada di sekolah bertanggung jawab atas kebersihan dan kesehatan sekolah. Dulu ya. Kalimat saran yang kedua ya. Seharusnya semua pihak yang ada di sekolah bertanggung jawab atas kebersihan dan kesehatan sekolah. Nah, itu ya. Kita coba untuk kalimat saran yang ketiga. Kita coba masih di paragraf 2. Coba kita temukan ya, kemudian kita susun menjadi kalimat saran yang tepat ya. Beberapa cara menjaga kebersihan sekolah adalah setelah bisa kita gunakan kalimat saran ya. Siswa dapat membuat jadwal piket di setiap kelas. Bisa ya. Misalnya kita pakai kata hendaknya.
siswa, hendaknya siswa membuat jadwal piket, koma, kalian dalam buat kalimat saran tidak harus sama dengan kalimat yang ada di teks ya anak-anak ya. Kalian bisa menyingkatnya, yang penting itu intinya kalian bisa temukan ya dalam kalimat yang kalian tulis. Kemudian tidak membakar sampah, kemudian ada lagi larangan merokok, dan tempat sampah di setiap kelas, di setiap kelas. Baca lagi anak-anak ya, dari kalimat saran pertama sampai terakhir ya. Yang pertama, sebaiknya sekolah terhindar dari polusi dan kotoran agar tetap bersih serta sehat. Kalimat saran yang kedua, seharusnya semua pihak yang ada di sekolah bertanggung jawab atas kebersihan dan kesehatan sekolah. Kalimat saran yang ketiga, hendaknya siswa membuat jadwal piket, tidak membakar sampah, larangan merokok, dan menyediakan tempat sampah di setiap kelas. Jadi anak ya, bagaimana kita menemukan kalimat saran dalam teks, kemudian kita menyusunnya menjadi lebih tepat ya dari kalimat saran yang ada dalam teks tersebut. Untuk tugas kalian anak ya, coba kalian buka ya buku pena 3B kalian ya, halaman 129. Coba kalian kerjakan soal nomor 1 sampai nomor 5 yang di sebelah atas ya. Itu kalian membuat atau menyusun kalimat saran yang tepat ya. Sekian anak ya, pelajaran Payuda hari ini tentang menyusun kalimat saran dalam teks. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.